Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Imran bin Husain ini ya di masa tuanya dengan sakit ya, yang selama kurang lebih 30 tahun lamanya dia mengidap penyakit yang membuatnya tidak bisa berbuat banyak. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dihadapinya dengan penuh kesabaran. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah menyesali, apalagi bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam tanda kutipnya menikmati sakitnya tersebut. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Subhanahu wa taala akan menguji seorang hamba sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seorang hamba ya, sesuai atau di atas di luar kemampuannya, illa wus'aha, sesuai dengan kemampuannya. Nah, karenanya teman-teman sekalian, setiap kita akan diuji sesuai dengan apa yang kita miliki dari kesabaran tersebut. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan. Ingat, kekayaan bisa jadi ujian. Mungkin dia sanggup ya, menghadapi ujian kekayaan tersebut yang tidak mungkin dihadapi oleh orang lain. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan orang-orang yang dicintai. Ya. Makanya pemberian Allah kepada seseorang itu berbeda-beda. Ya. Ada orang yang tidak punya anak sama sekali, tapi hartanya berlimpah. Ini juga ujian. Tapi sebaliknya ada orang yang diberikan anak yang banyak dengan harta yang sedikit. Ya. Ada orang yang diuji oleh Allah SWT dengan kesehatan tubuh, tampan, dan seterusnya. Ya. Tapi nganggur misalnya, pengangguran, ya. Mencari pekerjaan saat ini, bisnis, dan sudah tidak berhasil. Nah, ini ujian. Dan kita harus berhusnuzon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah akan menguji kita dengan kelebihan kita, bukan dengan kelemahan kita, dengan kelebihan kita. Makanya kalau Anda orang yang kaya, ya, maka tidak akan diuji oleh Allah dengan kekurangan. Enggak, karena Anda kaya diuji Allah dengan kekayaan itu. Kalau Anda orang miskin, tidak akan diuji oleh Allah dengan kekayaan. Enggak, diuji Allah dengan kemiskinan. Kalau Anda orang yang ganteng, ganteng, ujiannya ya wanita cantik. Ya. Ujian orang ganteng itu ujiannya adalah wanita yang cantik. Jadi kalau Anda jelek, ya enggak, jangan berharap diuji dengan wanita yang cantik. Ujian sesuai dengan kemampuan manusia di seluruhnya. Imran bin Husain, sahabat Nabi yang kita bahas ini, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang mungkin bagi kita hari ini sangat berat. Tapi dia menghadapinya dengan sepenuh kesabaran. Apa itu? Ujian sakit. Terbaring di tempat tidurnya, beberapa tabib ya, kalau sekarang mungkin sekelas dokter begitu kira-kira ya, berusaha untuk mengobati penyakitnya, tapi tak juga sembuh. Dan tidak tanggung-tanggung teman-teman sekalian. Dalam riwayat dikisahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Imran bin Husain ini ya di masa tuanya dengan sakit ya, yang selama kurang lebih 30 tahun. Ini luar biasa ya. Limuddat salasina sana, 30 tahun lamanya dia mengidap penyakit yang membuatnya tidak bisa berbuat banyak. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dihadapinya dengan penuh kesabaran. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah meratap, menyesali, apalagi bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam tanda kutipnya menikmati sakitnya tersebut. Dan kita tahu bahwa sakit itu bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala ya menghapus dosa-dosa seorang hamba. Ya, sebab dengan adanya rasa sakit tersebut misalnya, maka hari-harinya tentu akan diwarnai dengan taubat, dengan zikir, dengan penyesalan, dan itu akan menghapus dosa-dosa seseorang. Makanya bergembiralah teman-teman sekalian ya, sekedar hiburan, ini bukan hiburan biasa ya, bagi teman-teman siapapun yang diuji oleh Allah SWT dengan berbagai penyakit yang membuatnya sulit melakukan banyak hal. Ingat, itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa-dosa yang mungkin dia pernah lakukan,
akan dibersihkan oleh Allah SWT, sehingga di akhirat nanti dia keluar sebagai orang yang sucikan oleh Allah SWT. Imran bin Husain, ya, as-sahabiyul jalil, seorang sahabat Nabi yang mulia. Huwa minal Khuza'i, dari kabilah Bani Khuza'ah. Karena itu dia tergolong al-muhajirin, ya, orang muhajirin. Agak terlambat masuk Islam dibanding dengan para sahabat Nabi yang lainnya. Riwayat menjelaskan, ya, Imran bin Husain ini dia masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah sendiri jamaah itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Artinya dia masuk Islam sekitar tahun ke-7 Hijriah. Dan tidak sedikit para sahabat Nabi yang masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah ini. Ya, walaupun secara sekilas, ya, seolah-olah perjanjian Hudaybiyah ini tidak berpihak kepada kaum muslimin, tapi pada substansinya perjanjian ini, ya, berpihak kepada kaum muslimin. Buktinya selama masa perjanjian Rasulullah bebas berdakwah dan begitu banyak tokoh yang masuk Islam, tak terkecuali Khalid bin Walid, Amr bin As. Ini tokoh-tokoh yang masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah. Termasuk juga sahabat Nabi yang kita bahas, Imran bin Husain. Nah, keislamannya ini menarik, ya. Diawali dari protes orang-orang musyrik kepada Rasulullah SAW yang mereka menganggap bahwa Nabi telah menghina Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, berhala-berhala yang mereka miliki. Nah, karena itu Rasulullah SAW, ya, dikisahkan pernah bertemu dengan Husain, ya, ayah dari Imran ini. Dan saat itu, ya, Imran pun mendampingi ayahnya, dan kemudian terjadilah dialog antara beliau dengan Rasulullah SAW. Kata Nabi memancing, "Wahai Husain, ya, berapakah Tuhan yang engkau sembah? Berapa Tuhan yang engkau sembah?" Kata Husain ini, "Ada 7 ya Muhammad." 7 kayak gitu kan. 6 di bumi dan 1 di langit. Mungkin 6 di bumi maksudnya dia punya Tuhan-Tuhan yang disembah, nama-nama berhala yang ada parot itu. Saya punya 7 Tuhan, 6 di bumi dan 1 di langit. Apa kata Rasul SAW-nya? Sa'alah Rasulullah min wa ayyu minha yad'uha. Jadi di antara yang 7 itu yang mana engkau sembah, ya, kalau pengen berdoa, ya, inda yusibhu. Jadi kalau Anda ditimpa musibah, engkau minta bantuan ke Tuhan yang mana? Ya. Fa'ajabahu annahu yad'u ilahi sama. Kata ayahnya ini, saya kalau ditimpa musibah ad-durru, saya menyembah Tuhan yang berada di langit. Jadi bukan Tuhan yang berada di bumi, ya. Wa indama qala lahu Rasulullah, kaifa lahu an yusyrika ma'allahi aliha al-ard wa huwa al-wahid muslim. Jadi kata Rasul, bagaimana mungkin kau mensekutukan Tuhan satu-satunya yang ada di langit, al-wahid, dengan Tuhan-Tuhan yang berada di bumi, ya. Fasa kata dan Imran waktu itu diam, ya, dan diberikan arahan dialog oleh Rasul. Karena itu teman-teman sekalian, Islam itu, ya, lil aqil, bagi orang yang berakal, bukan bagi orang yang tidak punya akal. Dan insya Allah, ya, orang yang memiliki akal yang sempurna, akal yang cerdas, ya, insya Allah akan bisa memahami Islam dengan baik. Jadi kalau ada orang yang cerdas, yang kita ketahui, berpendidikan, doktor, ahli debat, ya, dan termasuk orang-orang yang berakal, begitu kita kira, ya, lalu tidak masuk Islam, maka penghalangnya biasanya adalah karena kesombongan, ya, bukan karena kebatilan. Sebab bagi orang yang berakal, Islam itu terang benderang bisa dicerna dengan akal sehat. Andai dia tidak masuk Islam, maka dipastikan di dalam dirinya ada sifat-sifat sombong yang harus disingkirkan. Nah, bagaimana kisah Imran bin Husain ini setelah dia masuk Islam bersama Rasulullah SAW, kita akan bahas setelah yang berikut ini, dan jangan kemana-mana. Bersama kami belajar sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program kelas kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis.
Kita masih di program mengenal orang-orang mulia di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imran bin Husain inilah sahabat Nabi yang sedang kita bahas. Dia masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah bersama ayahandanya Husain. Setelah masuk Islam atau jelang masuk Islam, bahkan Rasulullah pernah menjanjikan sesuatu. Apa janji Rasulullah kepada Imran bin Husain ini? Kata Rasulullah, wahai Imran, maukah engkau aku ajarkan dua kalimat ini ya, yang bermanfaat untukmu, ya. Maukah engkau saya berikan hadiah, ya, kalimat ini dua kalimat yang bermanfaat untukmu. Dan waktu pun berlalu, ya, hari-hari pun berganti, sampai suatu saat Rasulullah belum juga memberikan kalimat yang dijanjikan kepada Imran bin Husain. Sampai akhirnya Imran bin Husain menemui Rasulullah SAW dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan aku dua kalimat yang pernah engkau janjikan dulu. Nah, ini harus diklarifikasi ya, Nabi bukan tidak tepat janji, enggak. Nauzubillah min zalik. Kita tidak mungkin menyebut Nabi tidak tepat janji, enggak. Nabi itu orang yang paling tepat janjinya, ya. Tapi kalau kemudian Nabi tidak memberikan doa tersebut sebelum diminta, mungkin belum waktunya. Nah, jadi ini harus kita pahami. Kita tidak boleh bersuudzon kepada Rasul SAW, ya. Dia belum janjikan atau belum berikan apa yang janjikan karena belum saatnya. Nah, ketika sudah tiba saatnya, di mana Imran bin Husain berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, mana dua kalimat yang kau pengen ajarkan kepada saya dulu? Maka Rasul pun mengatakan, inilah dua kalimat diajarkan tersebut. Apa kata Rasulnya? Allahumma astahdika liursyida amri. Ini kalimat pertama. Allahumma astahdika, ya Allah, aku memohon petunjuk kepadamu, liursyida amri, untuk menuntun urusan-urusan. Ini doa ini diajarkan Rasul kepada Imran bin Husain, yang tidak salah juga kita baca hari ini. Allahumma, ya Allah, ya, astahdika, aku memohon petunjuk kepadamu. Nah, kita sering baca dalam keseharian kita, ihdinas siratal mustaqim, ihdina. Astahdika, ya aku minta hidayah kepadamu, ya, liursyida amri, untuk menuntun urusanku. Jadi kita minta kepada Allah, jemaah, untuk menuntun urusan-urusan kita ini. Jangan sampai urusan yang kita geluti di dunia ini, ya, salah jalan. Kita minta kepada Allah, Allahumma astahdika liursyida amri. Satu. Yang kedua adalah wazidni ilman yanfi'uni. Wazidni ilman yanfa'uni. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu yang bisa memberikan manfaat kepadaku. Jadi dua. Pertama, minta petunjuk kepada Allah atas semua urusan yang akan kita lakukan, ya. Dan yang kedua, minta ilmu kepada Allah SWT yanfa'uni, yang bisa memberikan manfaat kepadaku. Silakan teman-teman, ya, amalkan doa ini. Minta kepada Allah dua hal, minta petunjuk untuk semua urusan yang akan kita hadapi, dan minta ilmu yang bisa memberikan manfaat untuk diri kita dan orang lain. Imran bin Husain ini, jamaah rahimakumullah, beliau, ya, tidak pernah lepas dari Rasul SAW, selalu mendampingi baginda Rasul SAW sampai kemudian Nabi meninggal dunia. Hampir semua kebiasaan baginda Rasul diikuti. Dan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, dia sempat diangkat oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk menjadi hakim qadhi di daerah Basrah. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Imran ini bukan orang sembarangan. Ya, Umar tidak pernah mengangkat orang yang bermasalah. Dia diangkat menjadi qadhi, memutuskan perkara di daerah Basrah pada waktu itu. Ya. Imam Hasan al-Basri dan Ibnu Sirin, ya, seorang tabi'in, pernah mengatakan tidak ada seorang sahabat Rasulullah yang datang ke Basrah melebihi kebaikan Imran bin Husain yang pernah menjadi hakim di kota tersebut, ya. Dan ketika terjadi perselisihan di antara para sahabat, misalnya antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, jamaah, ya, Imran bin Husain ini dikisahkan tidak berpihak kepada siapapun, dia bersikap netral. Makanya saya suka sampaikan bahwa dalam memahami dunia politik, ya, kita tidak boleh terlalu fanatik dalam tanda kutip, karena situasi itu mungkin berubah dari satu saat ke saat yang lain. Bahwa kita punya yang didukung, kita punya orang yang kita sokong untuk menduduki jabatan tertentu, tapi ingat, kita tidak tahu apa yang kemudian terjadi di belakang, ya. Fanatisme buta terhadap dunia politik, ya, bisa jadi membahayakan bagi kita, ya.
tidak abai dengan dunia politik, yes, tapi fanatik betul-betul terhadap satu tokoh bahkan, ya, harus kita waspadai. Nah, sampailah pada akhirnya karena Imran bin Husain ini sangat dekat dengan baginda Rasul dan kemudian menyertai para sahabat, maka dia juga termasuk orang yang meriwayatkan hadis yang banyak. Ya, banyak meriwayatkan hadis kepada kita hari ini. Dicatat paling tidak ada 130 hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain ini yang kita bisa nikmati sampai hari ini. Imran bin Husain, ya, jamaahullah, beliau tetap tinggal dan kemudian di Makkah waktu itu, dan kemudian sempat hijrah ke Basrah di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Nah, di Basrah inilah dia sakit, terbaring di tempat tidurnya. Berbagai tabib sudah diundang untuk mengobati sakitnya, tapi tak juga bisa menyembuhkannya dengan izin Allah SWT. Dan dia pun, ya, sempat dikisahkan oleh Mutarrif bin Abdullah, seorang tabi'in, ya, Imran bin Husain ini berkata, saya ingin mengatakan sesuatu kepada engkau, ya, semoga perkataanku ini memberikan manfaat. Rasulullah mengumpulkan antara ibadah haji dan umrah dan tidak pernah melarang hingga beliau wafat, ya, dan tidak ada ayat Quran yang melarang perkara itu, ya. Sungguhnya para malaikat selalu memberi salam kepadaku. Jadi dua hal. Pertama, tentang syariat haji. Ini pembahasan fikih memang. Dalam mazhab mayoritas ulama, Nabi itu melakukan hajinya haji sekaligus umroh dan haji secara bersamaan, ya. Jadi bukan tamattu, bukan ifrad, tapi haji qiran dalam pembahasan fikih. Tapi bukan itu yang penting. Tapi kalimat yang berikutnya, para malaikat selalu memberikan salam kepadaku. Bahkan, ya, dia ketika saya sakit sekalipun, itu yang membuatnya tegar dalam sakitnya dan tetap sabar dalam ujian Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggilnya di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan di tahun sekitar 52 Hijriah dengan sakitnya tersebut. Teladan yang penting bagi kita jamaah, dalam kondisi apapun, ya, kita tetap harus istiqamah tadi. Bahkan ketika diuji oleh Allah SWT dengan rasa sakit seperti yang dirasakan oleh Imran bin Husain. Semoga kita bisa meneladani sahabat Nabi ini dalam kesabaran, ya, menikmati hidup dalam kondisi apapun kita. Kita ketemu lagi dalam episode berikutnya. Tetap bersama saya, Happy Andi Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.